Ada yang komentar, terutama pembicaraan saya yang beberapa hari ini, bahwa saya begitu benci dengan keyakinan saya yang dulu. Saya bilang nggak ada kebencian. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters, ada apa dengan Bapak Saifruddin Ibrahim ya? Jadi dengan pernyataan awal ini coba kita saksikan. Saudara, tidak ada kebencian itu karena Kristus mengajarkan kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru dengan cara inilah saya lebih tegas untuk membicarakannya. Karena rasa kasih itu maka saya ngomong. Ngomong, dan kalau memang saya salah, silakan Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah membantah video-video saya. Dan saya yakin bahwa mereka tidak berani, malu untuk membicarakan ini dengan keberaniannya hebat kalau mereka bisa mengalahkannya ataupun melawannya. Oke sahabat vlogger Debaters, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Saifruddin Ibrahim ini bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Jadi dengan dasar kasih ini Pak Saifruddin mengasihi musuhnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Saifruddin ini tidak membenci siapapun. Dan lantas apa alasan kemudian Pak Saifruddin ini mengajak, ya, saya tidak bilang dia menantang, tapi mengajak, mungkin ada ruang dialog antara Majelis Ulama NU dan Muhammadiyah, ya. Ya, saya tidak tahu motif dari Pak Saifruddin ini atau alasan di balik ajakan ini. Ya, mungkin coba kita saksikan video yang berikutnya. Ada yang komentar, terutama pembicaraan saya yang beberapa hari ini, bahwa saya begitu benci dengan keyakinan saya yang dulu. Saya bilang nggak ada kebencian. Saya tetap berusaha berada tengah-tengah, berada di tengah-tengah, karena terus berbicara tentang membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Kalau itu yang saya tempuh, maka tidak ada jalan bagi saya kecuali terus membicarakan apa yang saya pahami, yang saya dalami dengan cukup lama waktu. Oke, sahabat vlogger Debaters, jadi menurut saya itu alasan yang kuat, ya, dorongan dasar kasih itu dengan wujud bahwa Pak Saifruddin ini tidak membenci siapapun, ya, dan dorongan ini yang paling kuat sehingga ada statement, ya, dari Pak Saifruddin Ibrahim untuk menantang para majelis ulama, ya, NU dan Muhammadiyah. Tapi saya tidak tahu alasan dan motif yang paling kuat, ya, ketika ada tantangan ini kepada Majelis Ulama NU dan Muhammadiyah. Mari kita saksikan video berikutnya. Saudara, tidak ada kebencian itu karena Kristus mengajarkan kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru dengan cara inilah saya lebih tegas untuk membicarakannya. Karena rasa kasih itu maka saya ngomong. Ngomong, dan kalau memang saya salah, silakan Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah membantah video-video saya. Dan saya yakin bahwa mereka tidak berani, malu untuk membicarakan ini dengan keberaniannya hebat kalau mereka bisa mengalahkannya ataupun melawannya.
Ya, jadi itu statement ya, menantang para majelis ulama NU dan Muhammadiyah ya. Pak Saifullah mengatakan bahwa mereka tidak berani, malu ya. Kalau mereka berani ya untuk melawannya ya silakan saja ya. Dan kenapa Pak Saifullah ini sebegitu beraninya ya mengajak atau menantang NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama ya. Coba kita lihat alasan di balik tantangan itu. Karena 300 ayat saja itu adalah malapetaka. Malapetaka yang telah terjadi atas seluruh bangsa-bangsa, terutama mereka yang mayoritas agama saya yang dulu di negara mereka. Nekrofilia adalah nafsu bersenggama dengan mayat. Apa yang saya sudah contohkan melakukan hal itu secara gamblang diceritakan secara otentik dalam literatur Islam. Tertulis dalam Kanzul Ummal yang ditulis oleh Ali ibnu Husam ad-Din. Temuannya dan terutama eksklusivitas dari ayat hadis ini didasarkan atas tradisi dan sahih. Ya, ternyata itu ya sahabat vloggers debaters, alasan yang paling kuat ya. Ada 300 ayat ya yang disampaikan oleh Pak Saifruddin ya, dan ini menjadi malapetaka katanya ya, yang mayoritas muslim agamanya yang dulu, dan itu dapat dibuktikan ya secara tertulis ya dalam literatur Islam ya. Ada juga dalam ayat hadis ini apa yang dikatakan oleh Pak Saifruddin Ibrahim ya. Lebih lanjut apa isi secara keseluruhan dari 300 ayat ini ya yang disampaikan dalam video Pak Saifruddin. Lanjut guys. Kenapa? Karena dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Saya Muhammad memakaikan padanya bajuku sehingga ia bisa memakai pakaian di sorga, dan saya menyetubuhinya di dalam kuburnya agar saya dapat meringankan siksa kubur. Ia adalah ciptaan Allah yang terbaik bagiku setelah Abu Thalib. Nah, itulah sang Nabi berkisah tentang Fatimah ibu Ali bin Abi Thalib. Sementara kata Arab untuk tidur adalah i'tijad, i'tajad, yang artinya secara harfiah adalah untuk berbaring. Berbaring, kata yang sama juga secara umum dipakai sesuai dengan konteks cerita, berarti untuk berhubungan seks. Sahabat vlogger debaters, itu isi pernyataan dari Pak Saifruddin Ibrahim. Apakah itu ajarannya benar atau tidak benar ya? Tapi kalau menurut saya jika ini benar kebenarannya, waduh ini parah betul ya. Ini tidak diterima ajaran seperti ini karena menyetubuhi mayat ya, melakukan seks dengan mayat. Wah, ini sadis benar. Tapi tergantung sahabat vlogger debaters ini benar atau tidak ya. Nanti video lanjutannya ada di channelnya beliau, Saifruddin Ibrahim ya. Silahkan kunjungi channel beliau dan melihat selengkap dari isi videonya ya. Dan jangan lupa juga subscriber, like, dan memberi komentar ya tentang pembahasan ini ya, atau tentang tema ini. Oke, sahabat vloggers debaters, sampai jumpa. Salam sehat.